Nek kalau jujur umat Islam, umat-umat beragama itu kan kena walat. Saiki lho nek dipikir-pikir itu wong Islam itu kecenderungannya kena walat. Ngerti walat? Bahasa Indonesia apa? Karma, kualat. Wong Islam itu sebenarnya cenderung kualat. Setelah sak pungguri Kanjeng Nabi karena mengingkari Kanjeng Nabi, jamaah rahimakumullah, mungkin itu kita sudah cerita tentang Garuda, kita sudah cerita tentang Balhuwa ayat, fa'ina tadhabun. Kalau kita menyadari kita tuh hamba karena berfungsinya hati nurani untuk kecerdasan spiritual, asal kita itu memproses diri kita menjauhi dari perilaku arogan, dari perilaku menyepelekan, yang kita kedepankan perilaku menghargai, perilaku menghormati, miliki perilaku menghormati dan menghargai. Perilaku menghargai, menghormati itu pengertiannya kok ora kowe nek terus mlaku terus baris ngene terus, enggak, yang saya maksud. Sapa, aruh, ketemu orang gitu. Itu menghargai. Salam. Kenapa Nabi mengajarkan salam, mensunahkan salam dan mewajibkan untuk yang mendengar salam menjawab? Karena itu bentuk menghormati. Itu luar biasa dampaknya teman-teman. Jamaah, itu luar biasa. Saat kita tidak terbiasa memiliki perilaku menghargai dan menghormati, ketemu orang mencet, ketemu orang gak mau senyum, ketemu orang gak mau tanya, ketemu orang ditanya emang Saat kita tidak terbiasa memiliki perilaku menghargai, itu biasanya dampaknya kita bisa terjadi menyepelekan dan mudah menilai jelek orang lain. Saat kita sudah terbiasa menjelekkan orang lain, kita itu akan mudah menjadi orang yang iri. Saat orang yang kita enggak gatek, saat orang yang kita abaikan, saat orang yang kita sepelekan, ternyata dia itu lebih baik mungkin dalam hal entah ekonomi, entah mungkin apa. Akhirnya kita berpikir iri. Saat sudah ada iri, saat kita itu orang lain yang kita tidak senangi, itu memberi bantuan, kita itu menolak hanya karena iri, kemudian berproses menjadi dengki. Saat sudah menjadi dengki, sehingga kita kemana-mana itu hanya membicarakan dia, apapun yang dilakukan itu membicarakan negatifnya, maka kita akan berproses menjadi orang pendendam. Sudah menjadi toksik, hidupmu sudah enggak bermanfaat. Kamu sudah akan menjadi orang kalau beraktivitas hanya memilah dan memilih untuk kepentingan nafsu, kesenangan diri, sadar atau tidak, akan berproses hanya begitu. Dan kita terasa berat untuk berkorban, kita terasa berat untuk ikhlas, kita terasa berat untuk jujur, kita terasa berat untuk berada di dalam kebenaran. Ditandai dengan mungkin sholat abot, pitukon abot, membantu orang lain berat. Itu kadang akumulasi awalnya karena kita tidak terbiasa memiliki sikap-sikap menghargai. Dampaknya banyak.
Jadi lebih baik jadi wong koyok dilokne wong edan ndi kok senyum koyok wong gendeng wae, lebih baik begitu. Nganti wit watu barang murah senyum nganti wit-witan barang disapa. Dan itu akan memunculkan sebuah energi yang positif, yang baik. Saat kita membiasakan perilaku yang baik. Teman-teman, informasi ya. Jadi banyak orang yang gagal di dalam ma'rifat billah. Itu awalnya karena tanda itu sudah dapat dibaca. Jadi kadang para imam itu kok ngeramal, enggak. Itu sudah dapat dibaca, si A, si B itu sudah dapat dibaca. Kadang makanya kan ada nuturi, hati-hati, lakukanlah seperti ini, kalau enggak kamu nanti akan begini. Itu bukan ngeramal, karena sudah dapat diprediksi dengan karakternya itu akan seperti ini. Itu sudah dapat diprediksi. Banyak yang awalnya menyepelekan saudaranya, menyepelekan sesama jamaah, akhirnya suatu saat menyepelekan keluarganya, kemudian menyepelekan tetangganya, tidak tertentu menyepelekan gurunya. Udah akhirnya ucul, banyak begitu. Banyak. Jadi harus waspada. Wadkur baka fi nafsika tadurran wa khifatan wa jari melakoli, itu begitu. Hati-hati dengan perilaku menyepelekan, perilaku tidak menghargai. Hati-hati, itu krusial. Krusial itu sederhana, sepele, tapi memiliki dampak pengaruh yang besar. Sambil kita mentafakuri kehidupan yang kita jalani ini, kita tafakur tentang diri kita, tentang nasib jiwa kita selalu memohon untuk di dalam keselamatan, selalu menyertai. Nek sering mengingat orang mati, walaupun gak ada orang mati, itu nek mati gak selamat, iya kan gitu kan, miris. Demi Allah itu kan miris banget, abadi-abadan ya teman-teman. Wong mati iki kan mesti gitu. Wong mati iki mesti nek umur kan nggak mesti. Ben wong kan bisa jadi umurnya kan beda-beda. Tapi nek mati itu lah mesti. Sapa ndek kene sing arepe gak mati? Ngaju mau. Nek jenengan kabeh yakin nek arepe mati ta? Bakal mati ta? Ya sing disuwun ki dawa ngono ta. Sing mbok umur kan umurmu dawa, rezekine akeh, kesehatane omahe, bojone wong lanang karep bojone ndang mati. Untuk anyar neh karepe dhewe. Nek ndonga ngono itu Bu, wong lanang-lanang. Kula nyuwun umur sing dawa ning bojo kula pun dawa-dawa. Mesti mati. Dan itu nek wis gak mulih abadi-abadan. Sing akibat
yang wenang hak Nabi Muhammad sebagai yang wenang, setelahnya itu dianggap tidak ada lagi. Nabi Muhammad itu sudah terakhir, sang pembawa risalah dalam pengertian supaya manusia itu bisa zikir, supaya manusia punya hujah mubin, hujah nyoto, supaya manusia itu bisa bersaksi, karena fungsinya para nabi juga menjadi saksi, sehingga harus juga bersaksi, supaya manusia itu mengetahui hakikat, supaya manusia mengetahui tujuan hidup, supaya manusia itu jelas konkret di dalam petunjuk dari yang masih hidup, bukan dari yang sudah mati, kan begitu kan? Ya. Akibat ini ditiadakan, makanya terjadilah kekosongan, kecarut marutan, sehingga zikir didefinisikan sendiri-sendiri. Disepakati Allah itu zikir, subhanallah zikir, Allah Akbar itu zikir, kan gitu. Seandainya tak Nabi Muhammad zikir niku pripun? Allah niku zikir. Nabi ngendikan wirid. Allah Akbar niku napa? Wirid. Karena zikir itu posisinya di hati mengenal Tuhan, maka zikir ala bi zikrillah tatmainul qulub. Wis iki wae contone. Pakai menggunakan ala di depannya ala, bi zikrillah. Takkid berarti kepastian. Dengan sebenarnya mutlak. Hanya dengan zikir kowe iki hidupmu itu iso tentrem, sing mbok duweni kuwi kuwabeh tentang dunia ekonomi semuanya itu saat kowe zikir lagi iso tentrem, iso ngepakne meletakkan hati, tidak digoncang oleh uang, tidak digoncang oleh jabatan, diiming-iming oleh uang, diiming-iming jabatan, diiming-iming oleh pujian. Hanya jika kamu telah memiliki zikir ala bi zikrillah, hanya dengan zikir ada kehadiran Tuhan di dalam hatimu, maka kamu akan mencapai ketentraman, kebahagiaan hanya dengan zikir. Saiki contohnya kowe terus kemudian kowe zikir gak kenal karo Gusti Allah, terus blak-blik bengo Allahu Akbar, Allah tentem ratimu. Wong nek muni Allahu Akbar wedi kesamber bledek. Eta. Waduh, Allahu Akbar, ngono ta. Tentrem hatimu. Tentrem itu jika di dalam hati ada Tuhan. Ya padha karo balik di rumah tangga. Kowe iki tentrem adem ayem nek di atimu, kowe iki sayang karo bojomu. Weneke karo pasangan kamu itu sayang, kalau keluargamu sayang, di hatimu itu ada bapak, ada ibu, ada anak wong tua, keluarga sayang, kelingan kuwi tentrem, kan gitu toh. Tentrem itu nek duwe keluarga, kuwi mbok tuturana kaya apa kelingane bojomu. Wong dekne duwe bojo ora. Mbok kan ngeling-eling bojo, bojone sapa? Metu ka ngomah. Terus kemudian ndelok ben wong lewat di sawang, wong lanang lho ya. Wong wedok di sawang didelok, kabeh di sawang kan gitu. Motone jelalatan, nyatet, golek alamat, ndi sing arepe dirabi, ndi sing arepe dilamar, kebingungan, terus koncone nuturi,
kelingan bojomu. Engko nek gak kelingan bojomu, matamu jelalatan terus, atimu monclak-monclak. Wong sing diomongi lho ora tau nikah. Yang memang kerangkane goleki. Artinya bahwa zikir itu karena mengenal Tuhan. Zikir itu ada kehadiran. Jamaah rahimakumullah itu. Makanya kepastian zikir, kepastian ilmu, kepastian akhirat itu jelas itulah. Harus ada. Kalau ndak seperti sekarang, dampaknya seperti sekarang ini mulai terjadi akumulasi ini. Makanya Nabi ngendikan sok 1400 tahun sak bungkurku. Itu diprediksi, bukan ngeramal. Itu karena dia tahu ini mengabaikan tentang adanya ilmu zikir, mengabaikan orang yang saya tunjuk untuk menunjukkan bagaimana zikir dan menjelaskan tentang zikir, menunjukkan keberadaan Tuhan diabaikan, akan terjadi akumulasi benturan. Nek kalau jujur umat Islam, umat-umat beragama itu kan kena walat. Saiki lho nek dipikir-pikir, itu wong Islam itu kecenderungannya kena walat. Ngerti walat? Bahasa Indonesia apa? Karma, kualat. Wong Islam itu sebenarnya cenderung kualat. Setelah sak pungguri Kanjeng Nabi karena mengingkari Kanjeng Nabi, wa ma Muhammadun ila rasul kholat min kubli rasul afain mata akutila angkolatum ala akobikum. Kan ini kan diingkari toh, diingkari ayat ini. Muhammad itu duduk fisik, ojo pernah mbok delok fisike, keberadaan dia itu sebagai Nur Muhammad, sebagai pembawa risalah. Wa ma Muhammadun ila rasul, dia itu sebagai rasul yang membawa risalah, persis seperti rasul-rasul sebelumnya membawa risalah, menunjukkan keberadaan Tuhan, menunjukkan jati diri manusia. Apakah jika dia itu mati atau meninggal, kowe itu berbalik ke belakang tidak percaya bahwa risalah itu tidak akan pernah berhenti? Ini kan diingkari. Terus apa dampaknya? Kualate apa? Akhirnya orang Islam, sejak itu tukaran, elok-elokan, saling membunuh, muncul aliran soyon dodro, sampai ada yang membuat klan-klan, dijajah ya kelompok agama lain, dijajah sains, dijajah teknologi. Semuanya hanya pengguna, hanya user. Senengane nganggo HP tapi gak iso nggawe HP, senengane numpak motor gak iso nggawe motor. Boro-boro motor HP, nggawe pulpen ora iso kok. Nggawe silet ora iso kok. Wong isone awak dhewe itu kan silip. Nah, ini kan contoh. Kayaknya kualat. Nek dipikirkan aneh, tukaran sesuatu konsep tentang agama sing podo-podo gak ngerti, gitu kan lucu toh? Lucu enggak? Lucu. Awak dhewe iki lho, wong Islam awak dhewe iki lho. Lucu. Aduh. Makane wis sing kono awak dhewe saiki sing fakta saya membuat berkebaikan.